Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu dengan saya, ketemu sama Mas lagi di kesempatan malam hari ini di segmen Cermal. Waduh, udah lama banget Cermal nggak ada ya. Jadi aku emang strateginya seperti ini. Aku bikin kalian kangen dulu. Pas kalian sudah sangat kangen, nanti baru aku adain lagi yang namanya Cermal. Jahat banget Mas Tulus ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semuanya. Selamat malam untuk yang mungkin malam hari ini sedang dalam kondisi sedang beristirahat, sedang beraktivitas, ada yang lagi kerja, ada yang lagi ngumpul sama keluarga, ada yang lagi bareng-bareng, ada yang masih dalam kondisi bahagia, dalam kondisi yang baik. Semoga semua dalam keadaan yang baik, meskipun apapun yang sedang kita hadapi sekarang. Selamat malam untuk kalian semua yang dalam kondisi yang sedang berbahagia hari ini. Semoga segmen Cermal ini hadir lagi bisa memberikan semangat buat kalian, jadi penyemangat buat rekan tidur, dan tentunya bisa jadi penyemangat juga buat kalian untuk menjadi motivasi mungkin ya, kalau ada motivasinya. Dan ya kalau toh tidak ada bermanfaatnya, semoga bisa jadi rekan tidur buat kalian, gitu aja ya. Oke, selamat malam untuk yang di kesempatan hari ini sedang dalam kondisi bersedih, mungkin sedang tidak bagus kondisi hatinya, lagi kangen sama seseorang, lagi kangen sama orang tua, lagi kangen sama keluarga mungkin, atau mungkin dalam suasana perantauannya ini kalian sedang dalam kondisi yang memang kurang baik keadaannya, entah keuangannya, entah posisi pekerjaannya dan lain sebagainya. Mas Tulus ingatkan, apapun kondisinya, hidup ini terus berjalan. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi, kita tetap harus melangkah maju. Segala sesuatu yang kamu hadapi sekarang adalah segala sesuatu yang harus kamu tentang. Apa itu? Sesuatu yang tidak bagus adalah ketika kamu terlalu meratapi apa yang kamu hadapi sekarang, tentang masalahmu, tentang yang kamu hadapi sekarang. Asal bukan sesuatu yang baik loh ya. Kalau yang baik mah jangan ditentang. Lawan dirimu, jadikan dirimu sebagai kuat. Sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah menguji hambanya melebihi batas kemampuan. Selama kamu diuji sama Tuhan, berarti kamu diberikan kemampuan untuk melawan itu. Tuhan akan memberikan ujian sesuai dengan batas kemampuanmu sendiri. Saat kamu diberikan ujian, saat itu kamu juga akan diberikan kemampuan sama Tuhan. Sekali lagi, ketika bermasalah dengan sesuatu, sebetulnya Allah memberikan masalah sepaket dengan solusinya. Karena kita terlalu mencari salah diri kita terlalu fokus dengan masalahnya sehingga kita lupa dengan mencari solusinya. Kita bingung cari jalan keluarnya. Solusinya gimana ya? Apa ya yang harus dilakukan ya? Kemana ya? Padahal solusinya sebenarnya ada. Cara untuk mencari solusi itu apa? Berdiam diri, evaluasi, tenangkan pikiran. Saat itu juga masalah akan selesai dengan solusi yang akan datang kepadamu. Tenangkan pikiranmu dulu.
Kalau pikiranmu kacau, prasangkamu tidak bagus ke sana ke sini, terus kamu cuma mikirin, kenapa sih aku dikasih ini sama Tuhan? Kenapa sih aku dikasih ini sama Allah? Kalau terus-terusan pertanyaan itu yang kamu lontarkan, kamu gak akan ketemu jalan keluar. Itu hanya meribetkan dirimu sendiri. Apakah selesai Mas Tulus dengan tenang? Kalau kamu tenang, kamu akan menemukan jalur keluarnya. Percayalah, Tuhan itu gak ngasih ujian kita ngelebihin batas kemampuan kita kok. Tuhan itu sayang sama kita. Kalau kalian diuji berarti emang Tuhan sayang sama kalian. Saking sayangnya Tuhan sama kamu, kamu diuji terus-terusan sama Tuhan. Buat apa? Apa diuji Tuhan itu membuat kita down? Apakah diuji dengan kesusahan itu membuat kita drop? Sekarang enggak, teman-teman. Mas Tulus itu bisa bertahan sampai detik ini dengan keadaan yang sedang Mas Tulus hadapi. Karena apa? Karena masa lalu yang mengajarkan Mas Tulus tentang rasanya kuat. Dulu kalau saya jadi anaknya orang yang berduit, yang hanya gini sama orang tua, mungkin sekarang saat saya nggak punya duit, saya bisa nangis darah. Atau bahkan saya bisa bunuh diri mungkin. Alhamdulillahnya dulu orang tua saya susah. Banyak pelajaran yang saya hadapi, banyak sesuatu yang saya klaim, saya alami, sehingga banyak juga kekuatan-kekuatan hebat yang masuk ke tubuh saya yang bisa membuat diri saya lebih kuat daripada sebelumnya. Allah itu baik, teman-teman. Allah itu sangat luar biasa baik ke kita. Jadi prasangka baik sama Allah. Yang Allah rencanakan ke kita tuh selalu baik kok. Rencana yang paling sempurna itu rencana Allah, bukan rencana kita. Dan malam hari ini Mas Tulus punya teman, Mas Tulus punya narasumber yang luar biasa. Kenal melalui media sosial, salah satu subscriberku yang dia itu punya cerita yang luar biasa. Dia punya cerita yang menurutku sih luar biasa ya, karena di usia muda dia menghadapi satu ujian yang menurut aku ini bisa kita jadikan motivasi. Mungkin kalau kita dengarkan ceritanya, kita akan tahu siapa beliau, di mana, dan kita akan banyak belajar dari sosok beliau ya. Kita langsung sapa saja untuk sahabatku yang ada di sana ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, dengan siapa, di mana kau? Dengan aku, Putra di Padang. Putra di Padang. Namanya Putra, beliau tinggal di Padang. Putra, aku sudah kasih opening ke teman-teman subscriber kalau kamu itu sosok yang luar biasa. Putra, aku mau nanya dong. Iya, boleh bang. Jangan Itu marah apa ya. namanya? Putra saat ini sedang sakit apa? Lagi sakit stroke. Sakit stroke. Nah, jadi teman-teman, Putra ini, usia kamu berapa Putra? 24 tahun. 24 tahun. Beliau ini terkena stroke full badan atau setengah Putra? Setengah badan bang, sebagian kiri. Setengah badan sebagian kiri. Dan Putra ini ganteng banget loh guys. Putra ini ganteng, sosok yang kuat. Kenapa saya angkat ceritanya? Karena ketika saya bikin status yang sedih atau saya lagi down, itu justru dia nyemangatin saya. Dia semangat ya orang baik. Ingat nggak kamu Putra? Ya harus lah bang. Oke, jadi aku tertarik untuk mewawancarai dia karena dia ini sosok yang aku tahu adalah dia sudah sakit stroke. Sudah berapa bulan, Ang? Sudah 8 bulan. Sudah 8 Kurang bulan. 8 bulan. 8 bulan, dan kondisinya itu dia sudah 8 bulan nggak kerja, nggak bisa kemana-mana ya. Ya betul. Oke, Putra, aku mau nanya dulu dong, kamu dari Padangnya di mana? Pendengarku atau pemirsaku nih banyak yang dari Padang loh. Apa? Dari mana Padang? Padangnya di mana? Di Solo. Di Solo. Oke. Kamu berapa bersaudara, Putra? Kalau dari yang tiri aku ada berlima. Aha. Kalau yang satu ayah satu ibu aku tunggal. Oh, jadi ibu kamu istri yang keberapa? Istri yang ketiga. Oh my god. Jadi bapak tuh punya 3 istri. Iya. Kamu anak yang Jadi mama istri yang ketiga. Mamaku ini istri yang terakhir dari bapakku itu. Istri yang ketiga. Terus kamu itu anak tunggal. Iya. Masya Allah. Terus kamu sakit gimana? Kamu tinggal di mana sekarang?
aku tinggal sama tante aku Tinggal sama tante di rumah siapa? di rumah tante. Di rumah tante. Selama 8 bulan kamu sakit. Sebelumnya kamu kerja apa? Sebelumnya aku pernah kerja di kafe, kerja di kebun, apa-apa aja kerjaan yang penting halal aku kerjain. Oke, kerjanya di kampung itu juga atau di kota? Di kota, Oke. Padang Kota. Padang kota, tapi kamu tinggalnya di mana? Di Solo. Iya, Bare Solo. Beras Solo tuh enak ya? ya kata orang sih enak. Kalau bagi aku sih biasa aja karena udah sering kali ya. Oh gitu. Beruntung loh kamu tinggal di tempat yang ada beras, yang emang di situ beras melimpah ruah ya. Enggak juga, itu kan menurut orang melimpah luah. Padahal mah enggak. Padahal emang nggak susah juga. Oke, tapi memang betul sih beras itu terkenal katanya enak ya. Nah, emang sih beda dari yang lain. Oke, aku mau nanya sedikit Putra, jangan tersinggung ya Nang, pinter. Tidak, Oke. nggak apa-apa, tanya aja. Putra anak tunggal dari anak tunggal dari istri ketiga dari bapak. Bapak sama ibu gimana nak? Oh, bapak sama ibu dan nggak ada lagi. Bapak sama ibu sudah meninggal. Sudah. Oh my god, jadi kamu anak tunggal, terus kamu tinggal sendiri, dan sekarang kamu ibarat kata kamu sebatang kara, sekarang kamu ikut sama tante dengan kondisi kamu yang lagi sakit stroke. Nah, betul, benar sekali. Oke, kamu kenapa sih bisa setegar ini? Kenapa sih kamu bisa kuat dengan kondisi kamu yang sekarang? Ya, udah jalannya kayak gini harus dijalani, harus kuat aja. Masih beruntung lah, masih bisa, masih hidup kan. Masih ada yang mau nampung kita. Allahu Akbar. Syukur aja. Lalu respon keluarga tante gimana? Maaf ya dek, sekarang gini, terkadang ini orang itu punya batas kesabaran ya. Ngurusin orang sakit yang maaf nggak bisa bergerak itu kan nggak gampang ya. Ada diskriminasi nggak sedikit dari tante atau apa? Maaf ya. Ada lah. Oke, tapi kamu kuat kan? Kamu sabar ya. Harus sabar. Faktor yang mempengaruhi kamu untuk sabar, sebatang kara, nggak punya keluarga, nggak punya orang tua istrinya ya, istilahnya. Ya. Kamu sakit stroke yang kamu nggak bisa ngapa-ngapain, terus kamu tuh tinggal di situ dengan orang adiknya mamamu ya, tante tuh berarti. Ya. Adiknya Adik mamamu, terus kondisi kamu nggak kerja, kamu nggak bisa nyuci, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa buat diri sendiri aja dulu. Oke, jadi semua tante yang handle ya. Ya, benar. Ya Allah, terus kok kamu bisa kuat sih, Putra? Ya itu tergantung diri kita sendiri, menjalaninya kayak gimana, menyikapi orang sekitar kayak gimana. Dikucilin gak sih? Apa? Dikucilin, diomongin orang gak? Oh, itu udah pasti. 24 tahun loh, kamu harusnya usia yang masih sangat produktif, kamu justru ngalamin hal yang seperti ini. Oke, kemudian boleh cerita nggak gimana sih kronologinya kok kamu bisa sampai sakit stroke kayak gini? Ceritanya kalau diceritain ya bang panjang, tapi intinya aja ini Oke. gara-gara hal kecil. Menurut orang kecil sih, tapi bagi aku itu sangat besar ya kan. Aku awalnya itu kehilangan sesosok manusia yang bisa nerima aku apa adanya. Istri atau pacar? Oh, kalau istri belum, kan masih muda ya kan, masih apalah. Oh, jadi masih pacaran posisinya. Nah, ya bisa dibilang gitu, pacaran. Terus? Itu aku pacaran itu sama dia itu lebih kurang 4 tahunan lah ya. Oke. Selama 4 tahun kami biasanya setiap hari itu selalu ketemu, setiap hari ketemu. Dia memang Kadang- kerja di kota juga sama kamu? Iya. Oke, dia di kota, jadi sering ketemu ya, tapi nggak tinggal bareng kan? Ya enggak lah, masa ya tinggal bareng. Itulah lah kata orang.
Oke, jadi kamu sering ketemu. Tempat kerjanya sama mungkin? Enggak sama juga, beda tempat kerja, beda daerah tinggal kita pun beda, tapi kita dipertemukan di tempat yang semestinya. Asik, dalam banget Iya. kayaknya. Jadi kemudian kenapa bisa? Kamu ditinggalin nikah kah atau diputusin atau apa? Enggak, kalau ditinggalin nikah sih wajar aja kan bang, ditinggalin diputusin wajar, namanya juga pacaran kan. Oke. Ini ditinggalinnya lain, Ditinggal kemana? pamitnya sebentar, pamitnya sebentar tapi perginya nggak bisa lagi kulihat dan ku sentuh dia nggak bisa lagi. Dari situlah awal mulanya aku bisa kayak gini. Maksudnya? Karena saking sayangnya aku sama dia, aku rasaku dalam sama dia, Mhm. dia izin sama aku sebentar, pergi sebentar. Kukira dia pergi ke kampungnya, rupanya enggak. Dia pergi untuk selamanya, ninggalin aku sendiri. Ya Allah, jadi dia meninggal. Ya gitulah. Kamu sayang banget sama dia. Banget. Kalau sayang jangan ditanya bang. Siapa juga nggak sayang coba. Oke. Jadi faktor itu, maaf ya, kalau bagi sebagian orang mungkin ini bodoh ya dek, karena kan kamu menjalani sesuatu hanya karena hubungan yang salah. Istilah kata itu, kamu terlalu berharap terhadap manusia gitu loh. Kebodohan kamu kebodohan terlalu mencinta. Kemudian gimana ceritanya? Kok mikirin itu terus bisa stroke tuh gimana? Itu karena apa? Karena saking sayangnya kita sama orang. Terus dia meninggalin kita gitu aja tanpa ada sepatah kata pun yang ditinggalin buat kita. Tahu-taunya dia udah nggak ada atau meninggal gitu kan. Siapa yang nggak sedih, siapa yang nggak drop gitu kan. Oke, terus? Jadi kepikiran terus ya, maklum lah namanya juga masih Mudah. jiwa berapi-api gitu kan. Dan kamu tipenya kalau udah cinta satu aja mungkin ya, tipe setia ya. Nah, Boleh tahu tanggal lahir kamu? aku lahir tanggal 12 Desember 1997. 12 Desember 1997. itu hari meninggalnya almarhum mamaku loh. Nah, kok bisa samaan? Bukan samaan yang mana gitu, kok bisa satu tanggal? Ya kebetulan mungkin ya. Oke. Ya. Berarti kamu Sagittarius kan? Iya. Kita tuh satu bintang, berarti sama. Memang betul kalau Sagittarius itu kalau sudah cinta dengan satu orang dia akan mempertahankan satu orang itu tadi. Jadi gimana kok bisa-bisanya kamu stres? Sampai apa yang terjadi? Kamu jatuh kah? Kecelakaan kah? Kok bisa sampai stroke? Kayak gini ceritanya, karena aku stres jadi mogok makan lah ceritanya. Ibaratkan orang-orang gaul sekarang mogok makan, nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Terus? Jadi aku diem aja di kamar sendiri, diem. Kalau lapar minum, itu pikiran itu udah rasa nggak sanggup lagi. Itu rasa sakitnya di kepala itu kayak apa ya, kayak kepala itu dibenturin ke tembok, sakit. Pas pagi harinya itu aku bangun dengan kepala pusing, aku bangun terus aku bikin teh, minum teh pagi. Itu awalnya nggak ada rasa apa-apa. Terus aku duduk, habis aku duduk itu rasa kebas di bibir aku ini. Lah, ini bibir aku kenapa kok rasanya kebas kayak gini? Awalnya aku tuh nggak kepikiran kalau sampai seperti ini. Terus aku diemin aja, oh mungkin ini kebas biasa ya kan. Tapi itu nggak butuh waktu lama, cuman 5 menit itu mungkin nggak sampai. Itu rasa kebasnya itu berjalan dari bibir aku itu jalan ke kepala. Pas jalan ke kepala itu dia turun ke tangan kita. Terus bibir ini mulai rasa berat. Terus tangan ini langsung jatuh gitu aja, nggak ada tenaganya lagi. Turun ke kaki, habis sampai di kaki itu udah
langsung apa itu? Kalau bagi yang pernah ngelihat orang stroke itu tahu kayak gimana itu bentuknya atau apanya gitu. Oke. Pas awal kena itu. Terus kamu periksa ke dokter, apa diagnosa dokter? Udah ke dokter belum? Udah. Apa diagnosa dokter? Kata dokter ini penyakit ini biasanya nggak ada ini didapetin oleh anak seusia kamu, tapi kamu kok bisa kayak gini. Tapi dokternya itu tahu kalau aku semua ini gara-gara pacar. Oke, terus kata dokternya apa? Tapi yang ditemuin dokter itu cuma apa? Pecahnya pembuluh darah di otak sebelah kananmu. Oke, saking terlalu stresnya ya. Ya. Nah, ini juga bisa buat pelajaran buat teman-teman yang lagi nonton video ini, bahwa memikirkan seseorang, memikirkan sesuatu tidak boleh terlalu berlebihan. Ini contohnya adik Putra yang dari Padang ini usianya baru 24 tahun, gara-gara mikirin pacarnya yang meninggal, terlalu stres, akhirnya nggak makan, nggak ada nutrisi yang masuk, kemudian badan oleng, pecahlah pembuluh darah, kemudian jadi sampai stroke. Ini buat pelajaran juga buat kita ya teman-teman ya. Jadi boleh kita berpikir tetapi jangan terlalu keras. Lalu dari 8 bulan yang lalu sampai sekarang sudah ada perubahan baik kah? Alhamdulillah ada pembaikan. Alhamdulillah baik. Amin. Terus Amin. kamu nggak kerja Dari berarti awal- dari 8 bulan? Enggak ada kerja apapun, enggak ada kerjaan yang bisa kulakuin apa. Ya Allah. Maklum lah orang yang sakit yang kayak gini mau kerja apa bisanya coba. Oke, jadi kamu 8 bulan tuh nganggur di rumah tidur gitu. Tidur sambil berusaha jalan-jalan itu. Alhamdulillahnya sekarang udah mulai bisa jalan. Amin. Walaupun jalannya masih kayak robot gitu kan, tapi kita syukuri. Amin. Nanti Bisa lama-lama jalan. bisa. Nanti lama-lama bisa. Amin. Amin ya Allah. Jadi kita doain teman-teman, doain Mas Putra supaya cepat sembuh ya. Nanti di akhir segmen Amin. kita bakal gelar doa buat Mas Putra. Katakan amin saudaraku. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga cepat sembuh, semoga kembali seperti sedia kala. Kamu pengen sembuh kan Putra? Apa? Pengen sembuh kan? Pengen banget. Pengen banget. Aku boleh kasih saran sedikit nggak untuk kamu? Boleh bang. Nah, Apa tuh, Bang? aku kasih saran sedikit buat Putra. Nah, teman-teman yang mau kasih saran buat Mas Putra juga boleh klik di kolom komentar. Kira-kira kalian punya semangat apa buat Putra? Bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Jadi buat aku begini Putra, kamu itu Iya. terlalu berharap terhadap manusia. Karena sebetulnya sifat kita itu sama. Aku kalau udah cinta tuh bucin sama orang. Kita sama, ya, hampir sama. Hanya kalau kamu mungkin terlalu fokus, kamu terlalu berharap, pas nggak nyampe harapan kamu, kemudian kamu menjadi seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau aku itu lebih bisa mengontrol kondisiku meskipun aku stres. Nah, ini kamu kelepasan sebetulnya. Saranku sekarang Putra harus buka hati. Siapa tahu masih ada yang jodoh maupun mau sama Putra. Terus Putra juga harus berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Berpikir positif, jadi sesuatu yang baik. Aku bayangin aja sedih deh. Kamu sebatang kara, tidak punya saudara, anak satu-satunya, bapak ibumu sudah meninggal, ibumu pun anak istri ketiga, ya kan? Terus istri ketiga itu siri apa sah? Maaf. Istri siri apa istri sah? Istri sah semuanya. Semuanya istri sah, oke. Terus kamu nggak punya keluarga, nggak punya saudara, sakit stroke, maaf ya nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal sama tante dengan kondisi yang seperti itu. Mungkin kalau saya itu nggak kuat, maaf ya, pasti udah bunuh diri. Iya, Ibarat nggak kata apa-apa. kalau orang-orang yang seperti itu. Kamu pernah nggak punya pikiran untuk bunuh diri? Maaf. Pernah. Pernah. Lalu apa yang bisa? Lalu kenapa nggak kamu lakuin bunuh dirinya? Maaf, maksudnya apa yang bikin kamu mempengaruhi sampai kamu nggak sampai bunuh diri itu? Ya dalam pikiranku kayak gini. Kondisi aku kayak gini, aku bisa ngapain? Bisanya kan cuma nyusahin orang aja ya kan. Iya, itu faktor yang mempengaruhi kamu sampai melakukan. Lalu? Terus ngerasa diri ini nggak ada gunanya lagi gitu. Heeh. Tapi setelah aku ngelihat orang-orang di luar sana kok bisa, aku pasti bisa juga lah.
Oh gitu. Itu jadi motif kamu tuh down karena posisimu, kemudian kamu memotivasi dirimu sendiri, kemudian kamu bangkit sendiri gitu. Iya. Oke, sekarang aku mau tanya, kamu jawab dengan jujur. Kalau pelan-pelan juga nggak apa-apa, biar nggak banyak yang dengar. Kamu terzolimi atau tidak saat ini posisinya di rumah itu? Namanya kamu numpang, nggak kerja 8 bulan, nggak bisa ngapa-ngapain. Terzolimi nggak rasanya di rumah itu? Banget. Tapi makan dikasih? Dikasih, tapi kadang-kadang kan ya tahu lah kalau orang kita apa di rumahnya, tahu aja lah mulut orang kayak gimana. Oke, jadi kamu sering dikata-katain? Oh, makanan sehari-hari. Kata-kata yang paling menyakitkan dari tante kamu apa ke kamu? Antara keluarga kamu dan tante kamu lah, maksud pokoknya. Yang bikin kamu justru makin down tuh apa kira-kira? Ada kata terkasar nggak? Ini buat pengalaman kita doang. Yang paling kasarnya nih kayak gini. Ada 2 kata yang masih kuingat sampai saat ini. Apa nak? Yang pertama, kenapa nggak mati aja sekalian? Astagfirullahaladzim. Lalu? Terus yang kedua, mau diobati kemanapun nggak bakalan sembuh. Kenapa mereka bilang seperti itu? Nggak tahu. Oke. Tapi sekarang dengan Mungkin apa? mereka udah ngerasa aku ini terlalu membebani gitu. Jadi benalu. Oke, manusiawi kok deh, nggak apa-apa itu. Yang penting kamu sabar, kamu jangan punya prasangka baik jelek ya deh ya. Putra nggak boleh benci sama mereka, Putra nggak boleh sebel. Toh pada dasarnya 8 bulan itu bukan sesuatu yang mudah buat mereka. Gotong kamu ke rumah sakit, kamu dibawa ke rumah sakit, ngurusin kamu dan segala macam itu kan nggak sembarangan orang juga bisa melakukan itu kan. Iya. Jadi Putra harus tetap mengucapkan terima kasih. Sekali lagi teman-teman, Putra itu nama samaran ya saudaraku, jadi bukan nama asli. Kalau mau cari tahu soal Putra yang sesungguhnya, mungkin ada yang terketuk hatinya, ingin memberikan semangat dan lain sebagainya, bisa menghubungi Mas Tulus. Nah, sekarang Putra metode pengobatannya apa? Sudah ada perubahannya kira-kira berapa persen? Maksudnya udah mulai jalan, tapi masih kayak robot Sudah. katanya. Dari awalnya aku nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman terbaring lemah gitu aja. Sekarang alhamdulillah udah bisa mandi sendiri, Alhamdulillah. makan sendiri. Yang biasanya disuapin, dimandiin, sekarang udah bisa sendiri. Alhamdulillah. Terus apa pengobatan yang kamu tempuh sekarang ini? Untuk saat ini sih belum ada. Cuman kalau di kampung kayak ini cuman bisa diurut kampung ya. Orang bilang urut kampung ya, gitu aja, diurut-urut gitu aja, terus berjalan sendiri, belajar jalan sendiri. Tapi alhamdulillah sudah semakin ada perubahan ya. Alhamdulillah ada. Ngerasa sedih nggak sih Putra? Oh, kalau sedih jangan ditanya bang. Siapa juga nggak sedih. Kalau dibayangin ini, aku aja ngebayangin sendiri. Anak sisi aku itu bisa itu apa? Hai sepanjang jalan. Aku cuma ngeliatin aja bisanya. Ngeliat orang kerja pun, walaupun kerja itu kebun kah apakah, aku pengen juga kayak gitu. Karena kondisi aku kayak gini ya, aku harus sabar. Kamu pernah marah nggak sama Tuhan dengan posisimu sekarang? Apa? Pernah marah nggak sama Tuhan karena posisimu yang kamu hadapi sekarang? Jujur pernah. Kenapa Tuhan gak adil sama saya? Pernah marah begitu? Iya pernah. Aku pernah kayak gitu, bilang kenapa semuanya harus terjadi padaku. Ya Allah. Terus yang bisa bikin kamu survive apa sih sebenarnya? Keadaan lihat orang itu doang? Apa karena ada seseorang Apa? yang enggak, yang bikin kamu survive, yang bikin kamu maju, pikiran kamu bisa berani, ya aku harus sembuh gitu tuh, karena ngelihat orang yang bisa sembuh, atau memang ada yang lagi support kamu karena suka sama kamu, atau gimana? Yang pertama itu bangkitnya dari diri aku sendiri, ngelihat orang bisa, aku pasti bisa. Yang kedua, ada orang baru lagi yang bantu support aku buat bangkit lagi. Oke. Lah, oh ada yang baru yang sedang menyemangati kamu?
Iya. Amin, semoga jadi yang betul-betul bermanfaat buat kamu ya Putra. Terus selama ini kamu kan 8 bulan di rumah aja, nggak kerja, terus makan alhamdulillah ada yang nanggung dan lain sebagainya. Terus gimana kamu, punya temen nggak di kampung, dihujat, ditemani atau enggak? Kalau untuk saat ini teman aku, ya teman di dunia maya aja yang banyak. Oh, jadi kamu ada media sosial juga? Ada. Oke, jadi kamu kenal dengan teman-teman di media sosial itu dari mana-mana dong, berarti dari seluruh Nusantara ya? Alhamdulillahnya kayak gitu, banyak Oke. temanku di luar sana. Walaupun di dekat aku nggak ada, tapi teman di luar ada lah. Oke. Terus gimana buat kamu misalnya beli pulsa segala macamnya? Ada seseorang yang bantu aku, yang nganggap aku itu seperti adiknya, Ah, walaupun dia orang lain di hidup aku, tapi dia baik sama aku. kenalnya juga via online. Iya. Alhamdulillah, itulah ya, di balik kesusahan Allah juga paketkan kemudahan buat kamu ya, sehingga masih bisa, ya setidaknya untuk beli paket masih bisa lah ya. Ya, maaf buat orangnya kalau nanti ada yang nonton video ini, niat aku bukan memanfaatkan, bukan, Iya. nggak ada sedikit Tapi kan pun niat memanfaatkan. kemauan dari yang ngasih ke kamu kan. Iya. Nah, misalnya Putra ini misalnya ya, siapa tahu dengan nonton ini kamu kan nggak pernah konsumsi obat herbal dan lain sebagainya. Kalau ada subscriber Big Tulus Official pengen bantu kamu untuk ngasih obat dan lain sebagainya, kamu mau terima nggak? Alhamdulillah mau banget. Berbentuk obat ya. Iya. Oke, semoga Allah jadikan video ini berkat buat kamu, bermanfaat buat kamu. Lalu aku pengen tanya, sayang nggak kamu sama bapak sama mama? Kondisi di keluarga kamu gimana sih? Dekat dengan bapak kah atau gimana? Kalau dibilang dekat sama mama, dekat sama bapak, maaf dibilang nggak satu pun. Sama bapak nggak dekat, sama mama nggak dekat. Enggak. Kenapa? Karena itu mamaku itu meninggalnya di usiaku 1 tahun, jadi aku nggak ngerasain apa itu rasanya kasih sayang seorang mama. Ya Allah, jadi kamu umur 1 tahun belum, istilahnya kamu belum tahu mamamu. Kemudian bapakmu? Kemudian di saat usiaku 1 tahun itu, 2 hari mamaku meninggal itu bapakku pergi, Ninggalin kamu. ninggalin aku Yang ngurusin sendiri. kamu siapa? Itu ada tanteku dan kakak tiriku. Oke, berarti kamu ditinggal mentah-mentah sama bapakmu setelah mamamu meninggal 2 hari. Ya, Ditinggal begitu aja sama bapakmu. Jadi kamu tuh betul-betul yang kamu tuh sosok ibu juga kamu nggak tahu sosoknya seperti apa, apalagi sosok bapak. Mungkin ada rasa benci sama bapak? awalnya sih aku benci, tapi lama-lama udah biasa aja. Oke. Rasa itu hilang dengan sendirinya. Oke nak, dengerin Bang Tulus. Dalam kondisi apapun kamu benci dengan bapakmu, dengan permasalahan yang kamu hadapi sekarang, jangan pernah benci, mau bagaimanapun kamu terbentuk dari darah daging mereka ya nak. Iya Bang Tulus. Jadi Putra nggak boleh benci sama papa sama mama, tetap harus doakan yang terbaik. Putra punya pesan untuk bapak dan mama, kalau misalnya masih hidup, kira-kira Putra mau ngomong apa? Aku sayang bapak mamaku. Udah itu aja. Ya, tenang. Putra kan yatim piatu, Bang Tulus juga yatim piatu deh. Tenang ya, Putra nggak boleh sedih, Putra nggak boleh down, Putra harus semangat juga. Putra punya pesan buat teman-teman sebelum kita closing? Ya mungkin syukuri aja apa yang ada di hidup kita saat ini. Jangan menyerah. Hanya itu? Nah itu aja. Untuk saat ini itu aja dulu. Oke. Pak Putra makasih banyak ya semangatnya. Oke. Semoga Makasih jadi ya, berkat Bang. buat orang banyak. Aku yang bilang terima kasih deh. Aku jadi harus banyak bersyukur dengan mendengar cerita kamu ya. Iya, Bang. Oke Putra, aku Sama. closing dulu ya. Terima kasih Putra.
Oke, Oke, assalamualaikum. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Nah, teman-teman, tadi itu Putra namanya. Dia salah satu subscriber dari Big Tulus Official yang aku sebetulnya mengenal sudah cukup lama karena dia subscriber lama di channelku. Tapi tahu dengan kondisi dia yang seperti itu, kemudian dia lebih semangat dari aku, itu aku baru beberapa hari ini. Sebelumnya aku nggak tahu kalau dia itu punya semangat yang luar biasa. Gara-garanya aku dekat atau punya komunikasi dengan dia adalah karena kondisinya aku lagi bikin status yang aku sendiri dalam kondisi yang down dengan kondisiku. Aku nggak terima dengan posisiku, aku marah dengan keadaanku. Nah, pada waktu itu kemudian dia WhatsApp balas statusku. Semangat ya orang baik, saya tahu kamu orang baik, lakukan yang baik supaya mendapatkan yang baik. Dan dia itu mengembalikan kata-kata yang pernah aku ucapkan di channel YouTube ini. Di situ saya mulai tergerak hati untuk mengetahui siapa beliau. Putra adalah seorang anak yang berumur 24 tahun. Beliau tidak memiliki orang tua, tidak memiliki bapak dan juga ibu. Kehilangan sosok figur dari bapak dan ibunya. Dia nggak tahu bapaknya kayak apa, mamanya kayak apa, dia nggak tahu, nggak ingat mukanya. Bahkan memiliki tidak kedekatan, tidak dekat, terlalu dekat dengan keluarganya karena dia tidak merasa, tidak tahu orang tuanya seperti apa. Kemudian dalam kondisi usia 24 tahun beliau sakit, dia sakit, dan sampai saat ini sudah 8 bulan yang lalu dia sakit gara-gara memikirkan orang yang dia cintai. Sakit, down, kemudian stroke gara-gara pecah pembuluh darah. Itu sakitnya beliau. Kemudian dia ternyata anak sebatang kara yang tidak memiliki saudara. Ibunya itu istri ketiga dan dia adalah anak tunggal dari segala sesuatu yang sudah diucapkan tadi. Kalian pikir nggak betapa beratnya jadi putra? Berat sekali, jadi dia tuh nggak gampang. Kalau saya atau kalian mungkin yang punya sifat yang down, mungkin betul kata saya, sudah bunuh diri. Tapi hebat jadi putra. Putra bisa ngadepin semua dengan baik. Putra bisa menjalankan semua dengan rasa syukur yang luar biasa. Meskipun tinggal di rumah tantenya, ya seperti biasa teman-teman. Pernah ngerasain mungkin teman-teman yang pernah sakit tinggal di keluarga atau numpang di rumah keluarga yang ada kita dizolimi sama keluarga kita sendiri, itu yang sedang dirasakan putra. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi motivasi buat kita semua yang tidak suka bersyukur, tidak pandai bersyukur. Mulai hari ini kita harus banyak-banyak bersyukur. Apa yang Putra sampaikan menjadi penyemangat buat kita, apa yang Putra sampaikan menjadi bahan evaluasi buat kita untuk menjadi lebih baik. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak video ini. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dan sekali lagi, ayo butuh Mas Putra butuh minta semangat dari kalian dengan apa? Dengan support semangatnya dari kalian, klik di kolom komentar. Kira-kira kalian punya pendapat apa? Kalian punya semangat apa buat Mas Putra? Silahkan langsung klik di kolom komentar ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah mensupport acara ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Punya kritik dan saya bisa langsung DM di BigTulus_PP2 ataupun bisa klik di kolom komentar. Dan juga buat kalian jangan lupa like, komen, subscribe. Untuk yang baru join, please pencet tombol subscribe-nya ya. Semoga sehat semua dan Mas terus minta support dengan tidak men-skip iklan. Sekali lagi Mas terus ucapkan terima kasih banyak. Selamat bekerja untuk sedang bekerja. Selamat malam untuk yang sudah mulai beristirahat. Selamat beristirahat, semoga mimpi indah. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya orang baik. Dah.